dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya. Berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita boleh mengucap syukur jika Tuhan telah perkenankan kita mengikuti ibadah raya pada hari ini, walaupun dalam masih siaran online. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa warta gereja. Ibadah hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mika Sulistiono TSD dari STT Tiranus Bandung. Untuk itu, kami atas nama pengurus dan jemaat GBT Kaung Ngesrep mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mika Sulistiono yang telah berkenan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati keluarga, pekerjaan, dan pelayanan Bapak. Mari kita mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan kita. Pemberian yang terbaik bagi pelayanan dan pembangunan jemaat adalah pemberian yang dilandasi keterbukaan dan tanpa paksaan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya persembahan kita, melainkan motivasi dan ketulusan hati kita dalam memberi. Bila Bapak, Ibu, Saudari sekalian ingin memberikan persembahan, dapat disalurkan melalui 3 cara. Yang pertama, rekening Bank BCA atas nama GBT Kaung Ngesrep. Yang kedua, scan QR Code yang ada di Warta Gereja Online GBT Ngesrep bisa di-download melalui Play Store. Dan ada 3 QR Code persembahan, yaitu kantong biru untuk persembahan umum atau kolekte, kantong merah untuk persembahan pembangunan, dan kantong kuning untuk persembahan perpuluhan. Yang ketiga, persembahan dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja setiap hari kerja. Bagi anak-anak sekolah minggu, bisa diarahkan untuk mengikuti program Superbook secara live streaming melalui channel YouTube Superbook Indonesia setiap hari Minggu pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, bagi remaja bisa disarankan untuk mengikuti ibadah online teens atau pra-teens melalui Zoom setiap hari Minggu pukul 11:00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut bisa menghubungi Kak Tina di nomor berikut. Selanjutnya, ibadah raya Minggu 16 Agustus 2020 masih dilaksanakan secara online dimulai pukul jam 8 waktu Indonesia Barat melalui channel YouTube GBT Ngesrep. Jika ada perubahan jam ibadah akan kami informasikan lewat media online gereja seperti WhatsApp Group, web, Facebook, aplikasi Warta Gereja, dan Instagram. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudari sekalian yang berulang tahun dalam seminggu ke depan. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi Bapak, Ibu, Saudari sekalian. Demikian pengumuman gereja untuk seminggu ke depan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya hari ini? Saya harap semuanya sedang dalam kondisi yang sehat ya.
Kita sudah mempersiapkan gadget kita sudah mempersiapkan jaringan kita. Mari saat ini saya undang untuk siap kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di ruang kudus kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan telah memperkenan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah mengundang kami untuk beribadah. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memimpin jalannya ibadah, agar kami boleh memiliki pikiran dan hati yang terfokus kepada Engkau. Kami boleh menyenangkan Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, dan bahkan kami boleh belajar tentang firman-Mu Tuhan yang akan mengubahkan kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap para pelayan yang Tuhan telah pilih mereka, biarlah mereka Tuhan boleh untuk bersungguh hati melayani Engkau, dan biarlah segala apapun yang mereka kerjakan, ini Tuhan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, bersyukur kita pada saat ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Mari segenap jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami, kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, pengagungan kita, dan peninggian kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah pengharapan kita, Dia satu-satunya penolong kita dan juru selamat kita. Mari kita bersama berikan pujian kita yang terbaik buat Dia, Tuhan kita. Haleluya. Jiwaku merindukan-Mu, Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku rindu akan Engkau, Allah kami, kekuatan kami. Jiwaku merindukan-Mu, Kau Allah kami, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari naikkan syukur kita kepadanya. Bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku,
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan yang menjadi penolong kami dan pengharapan kami Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, dan kami mau memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus memberikan sukacita di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh berkumpul untuk memuji nama dan memuliakan nama Tuhan. Mari naikkan pujian kita dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kita agungkan Tuhan kita yang bertahta di atas pujian kita. Haleluya. Dia sungguh sukacita kita, dan bersama dengan Dia kita boleh bergerak dalam kemuliaannya, mengalir sukacita yang Dia berikan kepada kita. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. sungai sukacitamu mengalir. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari mengalir bersama Tuhanku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Layani Tuhan kita. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sabana Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Mari bersukacita, berikan pengagungan kita yang terbaik buat Dia. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Katakan haleluya. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Hanya Tuhan yang membuat sukacita. Hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Hanya Tuhan sukacita kita. Selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Haleluya. Dia sumber sukacita kita. Dia penolong kita, Dia pengharapan kita, dan Dia sumber sukacita kita. Dan kita percaya dalam kita menjalani kehidupan, kita butuh Tuhan memimpin kita,
kita butuh Tuhan mengiring langkah kita. Kita minta Tuhan ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami dengan penuh iman, kami boleh percaya bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kami itu yang terbaik untuk kami jalani dalam kehidupan kami. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin Tuhan jalan kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Ajari Tuhan kami mengerti setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami. Ku mengerti Segala rencana-Mu segala rencana-Mu. kami berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Kau pimpin kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Kami berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajari kami Tuhan mengerti segalanya. Ku mengerti segala rencana-Mu. Kami berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Kami perlu pimpinanmu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku
bersyukur untuk apa yang boleh kami naikkan pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman-Nya. Ya, salam. Salam, sekali lagi salam. Betapa bahagia dan senangnya saya secara pribadi selalu berkesempatan untuk membagikan kehebatan firman Tuhan. Kehebatan firman Tuhan yang seringkali tertuang dalam kisah-kisah yang hidup. Saya kira ini sebuah kekayaan yang dimiliki, disampaikan Tuhan kepada kita semua. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya mengajar mata kuliah Soteriologi, sering saya menghadirkan sebuah buku berjudul Batas-Batas Iman. Dan salah satu bab membahas tentang jatuhnya Charles Templeton sebagai seorang pengkhotbah yang hampir besar seperti Billy Graham, dan akhirnya memutuskan untuk mundur dari pelayanan oleh karena perjalanan pergumulan imannya. Saya lebih menyebut sebagai orang yang sedang berjuang untuk beriman, akhirnya tidak jadi beriman karena kecewa dengan doanya yang tidak terjawab, oleh karena terganggu terhadap orang-orang yang doanya tidak terjawab. Templeton, atau nama lengkapnya Charles Templeton, ditulis dalam buku Batas-Batas Iman, karya Ruth Tucker. Dia pernah menunjukkan kekecewaan ketika dia melihat ada seorang wanita Afrika yang sedang sekarat memangku anaknya, dan mereka berdua akan mati. Dan orang ini berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, saya tidak minta hujan deras di tempat ini. Saya hanya minta beberapa tetes air untuk membasahi mulut anak saya dan saya, supaya saya tetap survive." Singkat ceritanya, tidak ada hujan. Dan wanita ini mati, anaknya juga mati. Dan sudah biasa kemudian mereka pasti menjadi santapan burung-burung bangkai. Ini salah satu hal yang membuat Charles Templeton dalam tumpukan-tumpukan keraguannya akhirnya tidak jadi beriman pada Kristus Yesus. Kalau seandainya dia melaju melayani Tuhan, mungkin dia adalah kembaran pemberita Injil yang besar seperti Billy Graham. Dan dalam catatan hariannya dia selalu berkata, "Aku cemburu dengan Billy Graham karena dia tetap terus pada imannya, iman terhadap sesuatu yang saya tidak bisa pahami, iman terhadap sesuatu yang saya tidak bisa kenali." Dia memutuskan untuk menjadi ateis, agnostik. Ibu bapak dikasih Tuhan, saya kira kita sering juga menghadapi realita-realita ketika kita sedang menghadapi masalah, kita berdoa. Dan selalu ketika kita berdoa, kita selalu berbicara persoalan, mari kita beriman dalam doa kita, supaya Tuhan menjawab masalah kita, supaya Tuhan menjawab persoalan kita. Dan juga cukup sering barangkali saudara gagal dalam tanda kutip, ya, tidak menerima jawaban sesuai dengan apa yang saudara mau. Apa yang saudara mau lakukan? Ya. Apa yang saudara mau nyatakan lebih jauh? Mungkin contoh yang saya akan ambil ini ada jawabannya, tapi saya tidak mempedulikan persoalan jawabannya. Yang saya ingin pelajari adalah persoalan kekuatan imannya. Pagi hari ini, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan, yang saya berikan tema, judul, Iman yang tak terbentung. Mari kita berdoa. Kiranya roh Tuhan memberikan hikmat, karena ini perkara tidak mudah, walaupun tiap hari kita bicara masalah iman. Mari kita berdoa. Bapa, tuntunlah hamba-Mu, tuntunlah setiap jemaat di GBT Ngesrep Semarang ini, supaya bisa lebih paham apa yang Tuhan mau atas perikop ini. Tentang iman yang Engkau waktu itu puji, karena iman dari sosok ini luar biasa. Kami ingin belajar dari dalam firman Tuhan ini, Tuhan. Hurabi Roh Kudus, hurabi Roh Kristus. Ini firman milik-Mu. Engkau yang tahu, Engkau yang menginspirasikan, Engkau juga yang memberikan iluminasi pada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menikmati firman. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mengajak saudara untuk melihat satu perikop yang mengagumkan, karena ini salah satu perikop ketika Yesus
berbicara atau memuji orang persoalan iman yang dicatat di Alkitab. Saya kira paling tidak 2 kasus Tuhan memuji iman seseorang. Satu adalah perwira yang anak pembantunya disembuhkan. Dia berkata, di Israel tidak ada iman seperti ini. Dan yang kedua adalah iman yang ditunjukkan oleh seorang wanita Kanaan dari Fenisia, Sidon. Ya, yang Yesus juga mengatakan, ibu besar imanmu. Saudara, mari kita lihat apa yang penulis sampaikan tentang peristiwa yang hebat ini. Hebat berkaitan dengan iman wanita Kanaan dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saya tertarik begini, Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menjembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu. Saudara perhatikan baik-baik bagian ini. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Woi, luar biasa saudaraku. Wah, seperti saya katakan tadi, 2 kasus Tuhan memuji seseorang memiliki iman yang luar biasa. Itu sebabnya saya tidak ragu-ragu untuk memberikan tema judul pada perikop ini, iman yang tak terbendung. Saudaraku, perikop ini sebenarnya lanjutan dari peristiwa Yesus terpaksa menyingkir oleh karena terjadi ketegangan yang luar biasa kembali antara dirinya dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat. Pada pasal 15 ayat 1 sampai 20 diberitahukan di situ, ya orang-orang Yahudi menegur murid-murid Yesus, mereka ini tidak cuci tangan, tidak membersihkan, ya, mereka ini kotor, najis. Sampai Yesus bilang, yang membuat najis dan kotor itu bukan yang masuk ke dalam, tetapi yang dari luar. Ketika mereka menyinggung persoalan-persoalan praktek hidup, praktek keagamaan, Yesus juga tegur keras. Kamu itu diajar untuk menghormati orang tuamu. Dan 5 dikatakan, tapi kamu berkata barang siapa berkata pada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib menghormati bapaknya dan ibunya. Dengan demikian firman Allah, kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Saya tidak mau perpanjang lebih detail, tapi hampir 20 ayat dari pasal 15 dimulai dengan friksi, kontradiksi, perkelahian dalam tanda kutip, bukan gelut soalnya, tetapi ketika Yesus diserang oleh mereka atas kondisi murid-muridnya yang tidak menjaga adat istiadat, yang tidak menghormati adat istiadat, Yesus tegur keras dan tidak ragu-ragu. Yesus tidak merasa dipojokkan, balik dia harus tegur mereka. Ketegangan ini membuat Yesus sementara harus menyingkir ke Tirus dan Sidon. Saudara bisa bayangkan, Yesus yang punya hati kepada umatnya, bangsa Israel, yang ingin umatnya diperbaharui kembali pada hukum dengan murni dan konsekuen. Ya. Tapi ternyata tokoh-tokoh ahli Farisi, ahli Taurat, orang-orang Farisi terus hidup dalam kemunafikan. Dan Yesus tidak ragu-ragu, mereka harus ditegur. Bahkan mereka disebut sebagai orang buta, menuntun orang buta. Ketegangan itu membuat Yesus harus menyingkir ke Tirus dan Sidon, satu daerah yang sebenarnya bukan prioritas. Saudara perhatikan baik-baik.
Matius melaporkan wanita ini dengan suatu penggambaran yang khas. Yesus pergi dari situ, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Saya ingin garis bawahi dulu di sini. Mengapa penulis menuliskan tentang identitas orang ini dari Kanaan? Dalam perikop yang lain yang paralel, Markus pasal 7, 24-30, disebutnya sebagai bukan orang Kanaan tetapi orang Yunani. Diduga mereka punya darah Yunani, tapi bisa jadi aslinya Kanaan. Karena memang sebenarnya Venesia itu dulu daerah asli Kanaan. Jadi tidak usah melihat ini sebagai kontradiksi dalam firman Tuhan. Ya, saya bisa disebut orang Prambanan, orang Candi Prambanan. Ya, tapi saya mungkin disebut saya orang Klaten. Loh, Candi Prambanan kan daerah Jogja. Mengapa disebut dia dari Klaten? Tidak apa-apa, karena itu sudah identik berebut itu ya. Karena dulu Prambanan adalah perbatasan Jogja dan Klaten. Jadi kalau saya disebut Prambanan Klaten, tidak salah. Walaupun orang menyalahkan Prambanan itu, Candi Prambanan itu milik orang Jogja. Itu persoalan historis. Saudaraku, penulis ingin memberitahukan dalam konteks orang Yahudi bahwa ada orang yang tidak masuk hitungan, yang beridentitas sebagai orang Kanaan, yang dari dahulu punya sejarah panjang. Sebagai orang yang tidak dikehendaki Tuhan waktu itu. Tapi Tuhan tunjukkan melalui penulisan ini bahwa Tuhan masih punya anugerah bagi mereka. Saya tidak berbicara persoalan anugerah bagi orang-orang seperti wanita ini, wanita Sirofenisia, wanita Kanaan, atau disebut juga sebagai orang Yunani karena punya darah Yunani. Yang saya kagumi lebih dari itu, bahwa mereka ternyata punya iman yang luar biasa. Seperti ketika Yesus memuji perwira itu, di Israel tidak ada iman seperti ini. Sekarang dia memuji juga wanita ini pada akhirnya. Tapi yang saya terkagum, saudaraku, kekuatan imannya itu, saudara. Ya, iman yang tidak terbendung, saudaraku. Saya harus hati-hati menyampaikan firman Tuhan ini, saudaraku. Karena seringkali orang Kristen mengutip ini untuk dijadikan sarana, ya saya mau dijawab seperti orang itu, maka saya ikuti caranya. Saya tidak bermaksud sekedar menggali kunci-kunci iman yang memberikan kelepasan, tapi saya hanya ingin membatasi betapa hebatnya iman wanita ini. Kesembuhan itu sekedar efek. Tidak sembuh juga bukan berarti Tuhan tidak cinta. Tapi urusan kita adalah memiliki iman yang hebat seperti wanita ini. Mengapa Yesus puji? Ibu besar imanmu. Saya baca dan saya renungkan luar biasa. Pertama adalah, mengapa wanita ini dipuji imannya? Pertama adalah, karena dia tidak mengenal dan tidak dihentikan oleh jalan yang seolah-olah buntu. Wanita, perempuan Kanaan ini, perempuan dari kawasan Tirus Sidon, Venesia ini, wanita yang tidak mau dia di-cut oleh, diblokir oleh jalan yang buntu. Perhatikan baik-baik. Datanglah seorang wanita, perempuan Kanaan, seorang perempuan Kanaan. Kemudian ayat 23, perempuan itu minta tolong pada Tuhan karena anaknya kerasukan setan. Ya. Tapi 23 dikatakan, Yesus sama sekali tidak mau menjawab. Jadi ini bukan sekedar Yesus nggak tahu, pura-pura nggak tahu, jelas ini tidak mungkin. Tapi betul dia tidak mau menjawab. Hatinya mungkin sedang tegang dengan orang-orang Farisi ahli Taurat karena kemarahannya. Pada satu sisi ingin memulihkan Israel, makanya berkali aku datang diutus untuk hambaku, untuk domba-dombaku Israel. Maka dia fokus di situ. Jadi karena komitmen prioritasnya untuk orang Israel lah, dia tidak mau banyak bersentuhan dulu dengan bangsa lain. Maka dia dikatakan itu sama sekali tidak mau menjawab. Wah, tapi wanita ini luar biasa. Wanita ini menunjukkan imannya hebat, tak terbendung. Karena ketika Tuhan tidak mau ngomong apa-apa, saya kira mungkin gerak-gerik wajah Yesus kelihatan lah, ini sengaja nggak mau ngomong dan memang komit nggak mau ngomong. Tapi wanita ini terus berseru, dikatakan di situ saya senang sekali ayat 23, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak.
Sudah bisa bayangkan dari belakang, tolonglah, tolong, Yesus tolong. Sampai muridnya pun gatal, muridnya pun terganggu. Tapi wanita ini tidak berhenti. Pintu sepertinya tertutup. Malah ditimpali oleh marahnya murid-murid Tuhan. Wanita ini, sikapnya terhadap Yesus, yang mungkin dia sudah dengar dia anak Daud, tidak mau. Ya, dia mundur sedikit pun. Ini loh saudara, luar biasa. Ya. Iman selalu perjalanan yang tidak mau mundur. Iman yang sejati, yang tangguh, yang tak terbendung. Iman yang selalu setia untuk maju. Walaupun pintu seperti sudah tertutup. Hebat sekali saudara. Saya selalu yakinkan saudara bahwa iman kita pada Kristus, iman kita pada Kristus makin hari akan makin mengalami trial, blokir, tekanan, bahkan mungkin persekusi. Tapi iman yang benar menuju kepada pribadi yang benar, yang memberikan janji yang benar, tidak akan tertekan, tidak akan terpental, tidak akan mundur. Dan yang ditampilkan oleh wanita atau perempuan Kanaan itu, saudara, yang seharusnya tidak menjadi daftar dalam pikiran yang responsif terhadap manusia. Jadi orang Israel kalau dengar wanita Kanaan, orang Kanaan, sudah langsung blokir, saudara. Ya, tapi penulis beritahukan Yesus, bahkan Roh Kudus mau supaya ini dijadikan bagian dari firman Tuhan. Iman yang tak terbendung, betul iman yang tidak pernah mengenal jalan buntu. Sebenarnya jangan kita bicara iman ya. Orang yang selalu tidak mau mundur walaupun jalan buntu, cari sana, cari sini, ganjal sini, keluar sana, ganjal sana, keluar sini. Biasanya ini orang yang berkemenangan. Apalagi dalam hubungan dengan Yesus ya. Ini logika orang sekuler, orang umum pun, kalau orang itu berani terus tidak takut atas semua tantangan, maju terus biasanya sukses. Yang kedua yang menarik bagi saya, saudaraku, ketidakmunduran wanita ini walaupun nampak buntu, ya terus berlanjut. Dia berteriak, saudara, berteriak-teriak. Apa yang saya mau pelajari bagian ini? Bahkan Yesus mulai ngomong yang makin menegaskan alasan mengapa dia tidak mau bicara, mengapa dia bungkam. Ayat 24 tadi saya sudah singgung, aku diutus hanya domba-domba hilang-hilang dari umat Israel, bukan untuk kamu. Secara nggak langsung begitu. Yesus terus berargumentasi supaya wanita ini tidak mendesak dia, tetapi sebaliknya wanita yang terus mendesak. Apa yang saya pelajari yang kedua? Merangsek, mendesak tetapi tidak memaksa. Ya, iman yang tahan banting, yang tak terbendung itu betul-betul merangsek, mendesak, tapi tidak memaksa. Ya, saudara, banyak orang Kristen berkata, merangseklah pada Tuhan. Tolong sampai hati Tuhan digoyang. Saya tidak berani ngomong begitu. Apakah hati Tuhan tergoyang oleh karena goyangan kita, oleh karena desakan kita, atau semuanya terjadi karena kasih karunia? Ya, karena orang Kristen diajar untuk beriman yang lebay, berlebihan, malah keliru secara teologis. Berimanlah kau sampai Tuhan tersinggung. Waduh, gawat ya saudara. Sampai Tuhan goyang hatinya. Ya ampun, ini berbahaya saudara ya. Bahkan kalau bisa kamu tunjukkan, katakan pada Tuhan, Tuhan kalau nggak tolong pergumulanku, kamu akan malu. Wah, ini bukan lagi mendesak merangsek, ini mengancam Tuhan. Saya kira ibu bapak sering juga gitu bukan? Ya, kalau di rumah doa menghadapi masalah, awal-awal tensinya belum kuat, tekanan bebannya belum kuat, Mas Tuhan, saya berharap Engkau tolong. Ya, tekanan beban mulai kuat, belum ada jawaban, Tuhan, saya minta tolong. Lebih kuat lagi, nggak ada jawaban 2 minggu, Tuhan, jangan permalukan anakmu. Tertekan lagi, belum ada jawaban, meningkat lagi. Meningkat apa? Tuhan, jangan kau permalukan dirimu. Emangnya kalau doamu nggak dijawab, Tuhan malu? Tuhan hancur harga dirinya. Bahkan yang paling ngeri, saudara, tidak sedikit orang Kristen yang dangkal imannya, dangkal pengertiannya.
ngancam dan mau merugikan semua kepentingan Tuhan. Tuhan, kalau kau tidak jawab doaku, ingat baik-baik, ngancam saudara ya. Besok minggu depan akan ada beberapa kursi lowong, karena seluruh keluargaku tidak akan datang ke gereja. Ini bukan lagi iman yang benar, bukan yang merangsek tanpa memaksa. Ini sudah memaksa Tuhan. Kalau engkau tidak jawab doaku, ingat baik-baik, banyak sekali dana-dana yang akan terpotong karena sebagian keluargaku orang yang punya duit. Oh maaf men, Tuhan jawab, itu anugerah Tuhan. Saudara marah nggak marah, saudara mengancam dan berkata merugikan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Anda yang rugi. Lihat belajar wanita ini saudara. Wanita yang tidak memaksa saudara. Wanita ini merangsek tetapi tidak memaksa. Ini iman yang bagus, silakan saudara terus merangsek, memohon belas kasihan Tuhan. Saya kira banyak nabi yang mengalami pengalaman hidup beriman seperti itu. Merangsek, Tuhan, aku mohon berdasarkan kasih karuniamu, belas kasihanmu. Dia tidak mencoba menyampaikan kredit poin yang sudah dikerjakan. Tuhan, saya kan hambamu, sudah melayani panjang, masa kau nggak jawab? Itu namanya dulu pelayananmu berarti penyuapan bagi Tuhan. Kalau saya berbuat baik, nanti Tuhan akan berbuat baik bagi saya. Itu penyuapan. Saudara berbuat baik, ibadah, setia, melayani Tuhan bukan dalam rangka untuk minta balasan Tuhan. Kita setia melayani Tuhan karena kasih karunia-Nya yang membuat kita setia melayani. Kita melayani Tuhan karena Tuhanlah yang membuat kita setia melayani, bukan karena kita ingin dapat imbalan Dia. Iman yang tak terbendung dari wanita ini, iman yang merangsek tetapi tidak memaksa Tuhan. Dan berikutnya saya kagum, imannya masih terus berlanjut saudaraku. Kekuatan dan daya imannya berlanjut dengan apa? Rela harga dirinya terbanting, tapi tetap memohon. Saya agak hati-hati saudara menafsirkan bagian ini. Saya takut kalau orang Kristen membaca ini tidak benar, saudara akan juga marahin orang lain dengan sikap seperti Yesus. Saudara renungkan baik-baik. Yesus berkata apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Wah, kasar banget Tuhan Yesus. Masa bilangin orang anjing? Tunggu dulu saudara. Konteksnya beda. Kalau saudara ambil konteks itu bagi pikiran kita, kasar Tuhan Yesus. Saya kira Yesus tidak bermaksud kasar. Yesus bukanlah tipe orang yang merendahkan harga diri orang. Menegur orang iya, mengoreksi kesalahan iya. Tapi Tuhan bukanlah orang pribadi yang waktu itu Allah menjadi manusia. Merendahkan orang, tetapi Dia mau menyatakan apa adanya. Dan saudara, kata anjing di situ bukan anjing liar, anjing yang jorok. Ini anjing-anjing kecil, anjing piaraan. Jadi tentu dalam mindset Yesus, dalam analogi itu, Dia mau katakan, ya ada roti-roti ini untuk anak-anak, tidak mungkin dijatuhkan kepada anjing. Saya kira Yesus tidak bilang dengan kasar, hei, tidak boleh, tidak layak roti diberikan anak, diberikan pada anjing. Wah, tidak mungkin Yesus begitu. Ya, luar biasa. Yesus hanya mau menegaskan, aku datang untuk domba-domba Israel yang hilang. Dan aku datang untuk anak-anak itu. Itu yang Yesus maksud. Tapi dalam kacamata wanita ini, walaupun Yesus tidak merusak, tidak bermaksud menghancurkan harga diri, tapi wanita ini luar biasa. Wis, jawabannya keren sekali. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Lihat baik-baik, wanita ini tidak menekankan kepada penilaian sebagai anjing, tetapi dia menekankan sebagai, ya memang mungkin saya seperti anjing itu, tapi saya butuh roti. Saya mau katakan begini, Yesus tidak merendahkan martabat wanita itu, tetapi wanita itu rela menaruh dirinya seperti anjing piaraan itu, yang mungkin bukan prioritas, tidak harus mendapatkan prioritas, tapi butuh roti. Simpel yang saya ingin ajak kita semua pelajari. Wanita ini rela dirinya merendah, bahkan menganalogikan seperti anjing itu, walaupun Yesus tidak bermaksud melukai hati dia. Artinya apa? Iman sejati selalu dan selalu akan dimulai dengan ketuntasan harga diri.
Saya beri gambaran saudara. Kalau saudara datang ke toko, diundang orang mau kerja, ya. Pak, saya mau kerja, oke? Maaf ya, nanti pekerjaannya itu kasar. Kamu harus angkat-angkat beras dari gudang ke depan, naik truk. Oh sorry ya, saya tidak mau bekerja, hancur harga diri saya. Bapak merendahkan, saya ganteng-ganteng gini, masa dihargai untuk menjadi pekerja kasar? Orang yang biasanya menjaga harga diri dan tidak rela untuk dihancurkan, biasanya tidak sungguh-sungguh butuh. Biasanya tidak sungguh-sungguh butuh. Tapi orang yang terbuka dirinya mau dihargai, nggak dihargai, mau seperti apa dirinya, pasti dia akan maju. Iman sejati selalu. Iman yang tak terbendung selalu akan rela. Seringkali harga dirinya dibanting demi memohon pertolongan Tuhan. Tak pelak Tuhan Yesus berkata, Ibu, imanmu besar. Luar biasa, saudara. Bagi saya bukan mau belajar tentang sembuhnya anaknya. Tapi jelas narasi-narasi ini mau memberitahukan tentang sebuah kekuatan iman. Bukan sekedar jawabannya. Karena iman tidak sekedar mengejar jawaban. Tetapi iman adalah kebergantungan penuh walaupun seolah-olah Tuhan nggak jawab. Kebergantungan penuh merangsek walaupun tidak harus memaksa. Iman selalu memprioritaskan pribadi yang diimani. Walaupun kadang harga diri harus dilepas di hadapan Tuhan. Ya, mari kita menjadi orang-orang percaya yang punya iman tangguh, tak terbendung. Bukan dalam rangka mendapatkan jawaban yang luar biasa. Saya mau tegaskan. Bukan dalam rangka membujuk Tuhan. Bukan dalam rangka menggoncang hati Allah. Tapi dalam rangka menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Iman sejati selalu lahir dari hati yang tidak putus asa, berharap pada Tuhan. Yang selalu merangsek, tetapi tidak memaksa Tuhan. Yang selalu rela harga dirinya kadang dibanting. Yang penting, dia boleh mendapatkan anugerah Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, jemaat ngesrop yang dikasihi Tuhan. Bangkitkan, minta kuasa Tuhan membangkitkan iman yang benar. Sejarah hidupmu ada sejarah iman. Dijawab tidak dijawab, urusan saudara. Terus menerus berharap pada Tuhan Yesus. Berharap pada Tuhan Yesus. Apakah COVID-19 akan berhenti tidak berhenti? Itu bukan fokus kita. Fokus kita beriman pada Kristus. Itu sisipan-sisipan dalam dinamika iman kita. Jangan imanmu disabotase oleh penderitaan yang habis-habisan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan tolong jemaatmu di tempat ini. Bangkitkan iman yang murni, yang hebat, yang benar, yang tulus. Sebagaimana wanita ini bukan persoalan supaya kami dapat jawaban semata-mata. Tapi kami belajar dari orang asing yang tidak dekat dengan sejarah perjanjian melalui Israel. Tapi dapat anugerah dalam Yesus. Lawat dan jamah setiap pribadi seperti janjimu akan menyertai mereka, membawa mereka, bukan berserta engkau, tetapi memiliki dinamika iman, kekuatan iman, kedewasaan iman yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari saat ini saya undang untuk siap kita berdoa bagi rekan-rekan kita dan juga kondisi sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami saat ini bersyukur untuk setiap orang-orang yang boleh Tuhan pilih mengemban tugas dalam kepengurusan gereja. Kami bersyukur untuk setiap mereka yang telah bersedia. Biarlah setiap orang yang Tuhan telah tunjuk ini boleh memiliki visi dan kehendak yang selaras dengan Tuhan. Dan mereka semua juga boleh mengerjakan akan apa yang Tuhan mau bagi gereja ini. Kami berdoa untuk setiap program kerja yang akan dijalankan. Biarlah Tuhan yang akan memimpin setiap mereka, memberikan arahan, sehingga mereka boleh mengerjakan bagian mereka dengan sebaik-baiknya.
Kami juga berdoa untuk setiap kondisi jemaat, terutama di dalam masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi saat ini juga tidak mudah. Mungkin ada hal-hal yang tidak seperti biasanya. Tapi kami berdoa supaya Tuhan yang boleh terus memimpin kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah akan terus memelihara akan apa yang kami perlukan. Biarlah kami Tuhan boleh berserah kepada Engkau. Kami meletakkan segala khawatir kami, kecemasan kami kepada Engkau, karena kami percaya ada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk kondisi jemaat yang saat ini sedang bergumul dalam masalah kesehatan. Kami berdoa untuk Bapak Dwi Warto yang mengalami penggumpalan di otak, Ibu Sance, gangguan mata, Ibu Latifah, benjolan di usus. Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengerti dan peduli kehidupan kami. Biarlah Engkau boleh menjamah setiap saudara kami ini Tuhan, supaya mereka boleh pulih kembali, supaya mereka boleh sehat kembali, dan boleh menjalankan aktivitas seperti biasanya. Biarlah mereka juga terus berpengharapan di dalam Engkau, Tuhan yang akan hiburkan dalam sakit yang mereka derita, dan melalui pengobatan yang dijalani ini juga boleh membantu memulihkan keadaan mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk rekan kami yang sedang menunggu kelahiran anak, untuk Ibu Hani dan Ibu Ayu. Kami bersyukur jika Tuhan telah mempercayakan mereka untuk dipersiapkan menjadi orang tua. Kami berdoa supaya mereka Tuhan boleh siap dalam kondisi, supaya mereka boleh fit dalam nanti akan melakukan persalinan, dan juga biarlah Tuhan yang akan mempersiapkan tim dokter, medis yang akan menangani semuanya. Kami menyerahkan supaya anak ini boleh terlahir dengan sehat dan juga boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah. Biarlah Tuhan yang akan memimpin jalannya keputusan yang akan diambil oleh setiap mereka. Kami percaya bahwa pemerintahan dari Allah. Tidak ada pemerintahan yang bukan dari Allah. Oleh sebab itu kami mempercayakan setiap mereka supaya mereka juga boleh dipimpin dalam roh, mengerjakan segala bagian mereka. Kami berdoa untuk kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia. Kami berdoa dalam masa-masa pandemi ini ataupun penyakit yang lain, biarlah kami boleh terus menjaga kesehatan kami boleh mengerti akan esensi segala hal yang telah diberikan oleh pemerintah. Biarlah ini Tuhan boleh kami taati sehingga membantu angka penyebaran agar tidak naik lagi. Kami berdoa untuk pemulihan bagi bangsa kami. Kami berdoa supaya segala hal yang terjadi, kondisi ekonomi, kondisi pemerintahan, sosial, dan juga politik, supaya Tuhan boleh jaga. Kami mau percaya bahwa bangsa Indonesia akan terus Tuhan pimpin dan boleh menjadi bangsa yang maju, bangsa yang disiplin, dan boleh takut akan Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa biarlah mereka Tuhan boleh merayakan akan sukacita bagaimana Tuhan telah memimpin sepanjang kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh mengerti bagaimana Tuhan telah setia menolong segala apa yang mereka perlukan sampai di usia sekarang ini Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatannya, biarlah Tuhan yang akan terus berikan kondisi yang fit, Tuhan yang akan terus segala pimpin pekerjaan mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari engkau yang telah beribadah pada hari ini, kita memohon akan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat dari Allah akan terus menyertai kehidupan kita seminggu ke depan dan bahkan sampai seterusnya. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Kristus Yesus, dan pimpinan dalam Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom
Minggu hari Minggu, Tuhan memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya. Rindu menjadi berkat, Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan.